Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hanifah dan rekan saya Aulia Nuryanti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis. Sebelum lanjut ke materi yang akan kita bahas, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, kemudian di-komen, di-like, dan boleh dibagikan juga jika kalian suka dengan video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang matriks untuk kelas 11 SMA atau SMK atau MA sederajat. Pada matriks ini, kami akan membahas tentang pengertian matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kemudian relasi atau kesamaannya, dan kemudian operasi matriks, lalu determinan matriks, dan yang terakhir itu inverse matriks. Nah, sebelum pada pengertian matriks, kita membangun konsep matriks terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan dari gambar lemari buku ini atau rak buku ini. Nah, dari bentuk susunan lemari buku tersebut terdapat beberapa baris dan kolom yang melahirkan konsep matriks. Nah, ini merupakan baris, kemudian ini merupakan kolom. Nah, sudah mengerti bukan kalian pada konsep matriks? Nah, pengertian matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Dan susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku seperti ini. Kemudian bentuk umum matriks. Nah, ini merupakan bentuk umum matriks. Nah, dari keterangan ini AMN merupakan elemen N, kemudian M merupakan jumlah baris dan N merupakan jumlah kolom. Nah, ini merupakan contoh matriks dengan ordo 2x2. Selanjutnya itu jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Contohnya seperti ini. A, matriks A yaitu 46, 43. Kemudian, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Nah, contohnya ini seperti ini. Kemudian matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Nah, contohnya itu seperti ini. Matriks dengan ordo 2x2. Selanjutnya matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan suatu matriks persegi berordo n kali n dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, ini merupakan matriks di bawah dan ini merupakan matriks di atas diagonal utama yang berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya itu matriks diagonal. Matriks persegi dengan pola semua entry bernilai 0 kecuali entry diagonal utama tidak semua 0 disebut matriks diagonal. Nah, ini merupakan contoh dari matriks diagonal. Selanjutnya matriks identitas. Nah, matriks identitas, semua entry diagonal utama semua bernilai positif 1 disebut matriks identitas. Nah, matriks identitas dinotasikan sebagai I dengan berordo n kali n. Nah, ini contoh matriks identitas.
Nah, selanjutnya yaitu matriks 0. Jika entry suatu matriks semuanya bernilai 0 seperti pada matriks H ini, maka matriks H ini dan matriks K ini merupakan matriks 0 karena semua entry-nya bernilai 0. Nah, selanjutnya yaitu kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kemudian yang kedua yaitu setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Contohnya nih, diketahui ada matriks A yaitu 2, 2, 3x ditambah Y dan 4. Kemudian di matriks B yaitu 2, 2, 5, Y ditambah 2. Nah, dari matriks A dan matriks B ini, tentukan nilai X dan Y jika matriks A sama dengan matriks B. Ini penyelesaiannya. Nah, kita terlebih dahulu mencari nilai Y pada matriks B. Nah, Y ditambah 2 sama dengan 4. Y ditambah 2 sama dengan 4. Maka nilai Y yaitu 2. Kemudian kita mencari nilai X pada matriks A, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 5. Nah, karena Y sudah memiliki nilai yaitu 2, kita substitusikan saja ke dalam 3X tambah Y sama dengan 5 ini, maka hasilnya yaitu X sama dengan 1. Nah, jadi nilai X dan Y pada matriks A dan B yaitu nilai X-nya 1 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Oke, yang selanjutnya yaitu operasi matriks. Nah, yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, misalkan matriks A dan matriks B adalah matriks berordo M kali N, dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika berordo sama, kemudian matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A, dan yang C yaitu matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C. Nah, selanjutnya itu yang D, matriks A dikurangi dengan matriks B sama dengan matriks A ditambah negatif matriks B. Nah, yang terakhir yaitu matriks A dikurangi matriks B tidak sama dengan matriks B dikurangi matriks A. Oke, contohnya di sini adalah ada matriks A 2, negatif 1, 3, dan 2. Kemudian matriks B 3, 4, 2, dan 2. Kemudian matriks C 0, 1, 2, dan 3. Nah, yang ditanyakannya itu yang pertama, matriks A ditambah matriks C, kemudian matriks B dikurangi matriks C. Nah, yang ini ditanyakannya matriks A ditambah matriks C dikurangi dari matriks B ditambah matriks C. Penyelesaiannya seperti ini. Oke, yang pertama yaitu matriks A ditambah matriks C. Kita tulis kembali matriks A ditambah matriks C-nya. Nah, kemudian kita tambahkan pada matriks A yaitu baris pertama kolom pertama ditambahkan dengan matriks C pada baris pertama kolom pertama juga yaitu 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian baris pertama pada kolom kedua di matriks A ditambahkan dengan baris pertama kolom kedua pada matriks C yaitu negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian di baris kedua pada kolom pertama matriks A ditambahkan dengan baris kedua pada kolom pertama di matriks C yaitu 3 dan 2.
3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kemudian pada baris kedua, kolom kedua di matriks A ditambahkan dengan baris kedua, kolom kedua matriks C, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasil dari matriks A ditambah matriks C adalah 2, 0, 5, dan 5. Nah, selanjutnya yaitu matriks B dikurangi dengan matriks C. Cara pengerjaannya sama seperti penjumlahan pada matriks sebelumnya. Nah, di sini karena dikurangi, maka baris pertama kolom pertama pada matriks B dikurangi dengan baris pertama kolom pertama ya di matriks C yaitu 0, maka 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian baris pertama pada kolom kedua di matriks B dikurangi dengan baris pertama kolom kedua di matriks C yaitu 4 dikurangi 1, maka hasilnya 3. Selanjutnya yaitu pada baris kedua kolom pertama yaitu 2 di matriks B dikurangi dengan baris kedua pada kolom pertama di matriks C yaitu 2 dikurangi 2, maka hasilnya 0. Kemudian pada baris kedua kolom kedua di matriks B yaitu 2 dikurangi dengan baris kedua pada kolom kedua yaitu di matriks C yaitu 3, maka 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1, maka hasil dari matriks B dikurangi matriks C adalah 3, 0, 3, 0, dan negatif 1. Oke, yang terakhir yaitu penyelesaian dari matriks A ditambah matriks C dikurangi dengan matriks B ditambah matriks C. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa matriks A ditambah matriks C adalah 2, 0, 5, dan 5, kita harus mencari terlebih dahulu matriks B ditambah matriks C. Nah, kita sudah dapatkan bahwa matriks B ditambah matriks C adalah 3, 5, 4, dan 5. Maka langsung saja kita operasikan dengan pengurangan, yaitu matriks A ditambah matriks C dikurangi matriks B ditambah matriks C yaitu 2 dikurangi 3 negatif 1. Kemudian 0 dikurangi 5 negatif 5. Kemudian 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Kemudian 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Maka hasil dari matriks A ditambah matriks C dikurangi matriks B ditambah matriks C itu adalah negatif 1, negatif 5, 1, dan 0. Selanjutnya masih operasi matriks, yaitu operasi perkalian skalar pada matriks. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan entry A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Nah, maka matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Nah, dapat dinotasikan dengan C sama dengan K dikali matriks A. Contohnya, kita ambil dari matriks A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kita akan menentukan 2 dikali matriks A, kemudian 2 dikali matriks A ditambah matriks A tersebut. Oke, penyelesaiannya yang pertama 2 dikali matriks A. Kita langsung saja kalikan skalar ini atau si K ini yaitu 2 dikalikan dengan matriks A. Nah, 2 dikali 1 hasilnya 2, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4, kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6, dan 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka hasil dari 2 dikali matriks A ini yaitu 2, 4, 6, dan 8.
Selanjutnya untuk hasil dari 2 dikali matriks A ditambah matriks A tersebut. Nah, karena sudah diketahui bahwa 2 dikali matriks A yaitu 2, 4, 6, 8, kita tinggal tambahkan saja dengan matriks A tersebut, yaitu langsung saja kita tambahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3, kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6, dan 6 ditambah 3 sama dengan 9, dan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Maka hasil dari 2 kali matriks A ditambah matriks A ini yaitu 3, 6, 9, dan 12. Selanjutnya masih operasi pada matriks, yaitu operasi perkalian 2 matriks. Nah, misalkan matriks A dan matriks B, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B. Nah, hasil perkalian matriks A berordo M kali N ini terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks berordo M kali P. Contohnya dengan matriks A yaitu 2, 3, 4, kemudian matriks B-nya 1, 3, dan 5. Nah, hasilnya dari perkalian matriks A dikali matriks B ini adalah 2, 6, 10, 3, 9, 15, 4, 12, dan 12. Nah, kita mendapatkan hasil tersebut kita dapat dari 2 dikali 2 pada matriks A dikali dengan 1 pada matriks B, kemudian 2 dikali 3, kemudian 2 dikali 5. Nah, selanjutnya juga pada baris ketiga di matriks A, 3 itu dikalikan dengan kolom pertama di matriks B, kemudian 3 juga dikalikan dengan kolom kedua di matriks B, kemudian 3 juga dikalikan dengan kolom ketiga di matriks B. Nah, akan menghasilkan hasil seperti ini. Adapun contoh untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Di sini ada matriks 2 matriks A yaitu 2, negatif 1, 3, dan 2. Kemudian matriks B-nya 3, 4, 2, dan 2. Nah, pada perkalian matriks berordo 2 kali 2, kita kalikan di baris pertama kolom pertama dikalikan dengan baris pertama kolom pertama di matriks B, yaitu 2 dikali 3 ditambah dengan baris pertama kolom kedua dikalikan 2 kemudian juga pada baris pertama kolom pertama dikalikan pada baris pertama kolom kedua di matriks B, kemudian baris pertama kolom kedua juga dikalikan dengan baris kedua kolom kedua yang menghasilkan 3, 6, 13, dan 16. Nah, ada pula contoh dari matriks berordo 2 kali 3 dengan matriks berordo 3 kali 2. Ini untuk hasil perkaliannya yaitu 4, 6, 15, 10, 14, 13, 16, 22, dan 21. Untuk cara penyelesaiannya sama. Baris pertama kolom pertama dikalikan dengan baris pertama kolom pertama juga, kemudian baris pertama kolom kedua pada matriks A dikalikan dengan baris kedua kolom pertama di matriks B. Begitupun selanjutnya seperti itu, dan yang akan menghasilkan hasil matriks ini.
Selanjutnya masih pada operasi matriks, yaitu tentang transpos matriks. Transpos matriks dari matriks A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom dan sebaliknya, sehingga berordo menjadi N kali M. Nah, notasi transpos matrik ini dapat kita lihat bahwa notasinya yaitu A pangkat T. Nah, ini merupakan matriks A transpos. Nah, contohnya ada di matriks H ini, yaitu 2, 3, 6, 2, 1, dan 4. Jika ditransposkan menjadi H pangkat T atau H transpos, yaitu 2, 6, 1, 3, 2, 4. Nah, baris pertama ini kita ubah menjadi kolom pertama, yaitu 2 dan 3. Kemudian baris kedua diubah menjadi kolom kedua. Kemudian baris ketiga diubah menjadi kolom ketiga, yaitu jadi seperti ini. Selanjutnya, determinan dan impuls matriks. Oke, yang pertama yaitu determinan matriks. Misalnya matriks A yaitu A, B, C, dan D. Nah, determinan dari matriks A dapat dinyatakan dengan determinan A sama dengan atau sama dengan matriks A mutlak seperti ini, sama dengan, nah, matriks A yaitu A, B, C, dan D. Maka determinannya yaitu A kali D dikurangi B kali C. Nah, kita akan mencari determinan dari matriks A ini, yaitu 2, 3, 3, dan negatif 2. Maka determinan dari matriks A ini adalah 2 dikali negatif 2 dikurangi dengan 3 dikali 3, maka hasilnya negatif 13. Ada juga untuk menentukan determinan matriks dengan ordo 3 kali 3. Nah, kalau berordo 3 kali 3 matriksnya, kita tambahkan ke ruas kanan 2 kolom dari kolom pertama dalam kolom kedua. Nah, seperti ini. Kita tambahkan kolom pertama itu 2, 1, dan 8 ke ruas kanan. Kemudian 3, 2, dan 5 sama ke ruas kanan juga. Nah, maka penyelesaiannya yaitu seperti ini dan menghasilkan determinannya 36. Nah, 36 ini kita dapat dari perkalian dari 2 kali 2 kali 2 ditambah dengan 3 kali 4 kali 8 ditambah 2 kali 1 kali 5. Kemudian dikurangi dengan garis yang warna hijau ini, 8 kali 2 kali 2 dikurangi 5 kali 4 kali 2 dikurangi kembali 2 dikali 1 dikali 3, maka hasilnya 36. Jadi determinan dari matriks B ini yaitu 36. Nah, selanjutnya itu impuls matriks. Misalkan A matriks persegi berordo 2 kali 2, yaitu matriks A-nya A, B, C, dan D. Impuls matriks A. Nah, dinotasikan dengan A pangkat negatif 1. Nah, ini merupakan notasi dari impuls matriks. Kemudian rumus dari impuls matriks yaitu 1 dibagi dengan A kali D dikurangi B kali C. Nah, A kali D dikurangi B kali C ini merupakan determinan untuk mencari determinan. Kemudian dikalikan dengan D min B min C dan A. Nah, dengan A kali D tidak sama dengan B kali C. Nah, D min B min C dan A ini disebut dengan adjoint matriks dan dinotasikan dengan adjoint matriks seperti ini.
Langsung ke contoh saja untuk menentukan berapa impes dari matriks A ini. 5, 2, 1, dan 2. Oke, penyelesaiannya. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa rumus dari impes matriks A ini yaitu 1 dibagi dengan determinan dari impuls A ini, kemudian adjoin dari impuls A ini. Nah, kita ketahui bahwa determinan dari A impuls ini adalah 8 dari 5 kali 2, kemudian dikurangi 2 dikali 1, hasilnya 8. Kemudian adjoin dari matriks A ini yaitu 2, negatif 2, negatif 1, dan 5. Nah, maka impuls dari matriks A ini yaitu 2/8, kemudian negatif 2/8, kemudian negatif 1/8, dan 5/8. Ini merupakan hasil impuls dari matriks A ini. Oke teman-teman, terima kasih karena pembahasannya sudah selesai, dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton. Selamat belajar.